Bab 1446-1450. Bab 1446, Menara Pil Kecil. Bukan manusia. Xiao Yan merasa kulitnya meledak terpisah saat ini. Sudut mulutnya berkedut. Itu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, pil obat tingkat D yang legendaris. Semua pil obat yang telah mengalami pil Lightning 9 warna akan memiliki beberapa kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang. Beberapa pil obat tingkat 9 legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk berlatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya sekarang? Petik 2. Xuan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan Xiao Yan. Dia juga telah tertegun untuk waktu yang lama sebelum pulih untuk pertama kalinya dia mendengar tentang bentuk sebenarnya dari leluhurnya. Penatua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri Pil Tower, tetapi tetua itu telah meninggal, setahun sebelum dia akan mati, dia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, sulur rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Pil Tower. Itu tetap di belakang sebagai penjaga Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi kontrol avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa saat dia menjelaskan. Dengan aliran waktu, leluhur telah menyelamatkan Pil Tower dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menandingi statusnya di Pil Tower, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah Pil Tower stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Asal-usul leluhur di Pil Tower ini misterius. Pil Xuan tingkat 9 yang bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 tingkatan, Tier 9 Treasure Pill, Tier 9 Xuan Pill, dan Tier 9 Golden Pill. Pil obat tingkat 9 yang muncul di dunia ini sebagian besar adalah pil harta karun. Seseorang pada dasarnya tidak dapat menemukan pil Xuan, dan pil emas tingkat 9 yang jauh kemungkinan adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah pil emas tingkat 9 adalah yang legendaris. Di pil, tidak ada yang saat ini tinggal di benua ini yang bisa memperbaiki pil obat ini. Penatua itu mampu memperbaiki pil Xuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Sepertinya kekuatannya, paling tidak, bintang 5 atau 6 Douseng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki Pil Tower. Lupakan saja, tidak perlu membahas masalah yang berkaitan dengan leluhur lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam bentuk bayi yang melakukan apa yang disebut mengalami kehidupan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nada suaranya tidak berdaya karena leluhur legendaris ini yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu leluhurnya adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengatakan dia telah menjadi apa sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan di hati Xiao Yan secara bertahap ditarik saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil Kecil dengan pemungutan suara. Xuan Kongzi menjawab, itu harus melalui Dewan Penatua Utama, ya. Dalam hal ini, itu akan sedikit merepotkan. Sebagian besar orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memilih untuk mendukung aliansi. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Penatua Agung. Kami bertiga, sebagai 3 kepala besar Pil Tower, juga ada di dalam. Meskipun ini masalahnya, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi menjelaskan tanpa daya. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada kita. Kata-kata kami tidak akan berdampak banyak pada mereka. Hanya 3 suara. Itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun Dewan Penatua Utama ini relatif demokratis dan keputusannya bergantung pada jumlah suara yang mendukung dan menentang keputusan tertentu, beberapa orang tua di dalamnya sangat bertele-tele. Kebanyakan dari mereka akan menentang aliansi ini.
Selama ada perbedaan satu suara di Dewan Penatua Utama ini, hasilnya akan tetap. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bukannya tidak ada harapan. 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Souls. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita akan mendapat 5 suara. Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama dengan orang-orang tua lainnya. Suan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah Anda yakin tentang ini? Petik 2. Mata Yao Lao menjadi cerah setelah mendengar ini. Jika 5 suara melawan 5 suara, ada banyak ruang gerak untuk harapan. Aku tidak bisa memastikan, tapi setidaknya aku bisa mencobanya. Mengapa Anda dan Xiao Yan tidak mengikuti saya ke menara pil kecil? Setelah saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Suan Kongzi tertawa. Ya, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki tempat itu. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan tertawa. Mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Anda beruntung bisa masuk. Ini akan menjadi pembuka mata. Haha. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Suan Yi tertawa. Suan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam alam yang diciptakan. Xiao Yan bergumam dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Suan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke terowongan. Kelompok Xiao Yan mengikuti. Terowongan itu perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu berubah kembali menjadi dinding yang keras. Setelah menempuh jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan berlama-lama di langit, memberikan tanah penampilan yang sangat berkabut. Apa aroma bahan obat padat? Hidung Xiao Yan berkedut. Matanya menyapu sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Bertonton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh berkelompok di taman-taman ini. Ini seperti pil realem kedua. Beberapa kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sekeliling. Kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua itu, Suan Kongzi. Tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke puncak gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Adalah mungkin untuk melihat beberapa sosok tua di tengah laut obat yang subur di sekitarnya. Orang-orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tetapi Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang datang dari mereka masing-masing. Petani obat tua ini telah memperoleh pencapaian tingkat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah asing Xiao Yan. Yao Lao di sampingnya menarik banyak tatapan terkejut. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yao Lao di sepanjang jalan. Jelas, mereka telah berkenalan dengan Yao Lao di masa lalu. Rombongan melewati beberapa jalan pegunungan sebelum mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Suan Kongzi menempatkan Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi. Xiao Yan dan Yao Lao sadar bahwa mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Oleh karena itu, keduanya duduk di rumah dan beristirahat. Mereka menunggu beberapa jam sebelum Suan Kongzi akhirnya kembali dengan 2 lainnya di belakangnya. 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Suan Kongzi tertawa getir setelah memasuki rumah. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kita dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Perhatian Xiao Yan dan Yao Lao menjadi kuat setelah mendengar kabar baik itu. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tetapi setidaknya mewakili beberapa harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Penatua Utama akan menerima Penatua baru. Penatua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya, orang dengan peluang terbesar untuk memasuki Dewan Penatua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele. Kamu kenal dengan orang tua itu?
Mata Xuan Kongzi mendarat di Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, Iblis tua Hou. Aye, orang tua itu yang tidak saling berhadapan denganmu. Xuan Kongzi tanpa daya melanjutkan, apakah itu dari pandangannya yang bertele-tele atau alasan lain, dia pasti akan memilih menentang aliansi jika dia menjadi penatua baru. Anda telah menginjaknya selama pil gathering saat itu. Orang tua ini telah sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, Anda sudah lama menjadi penatua dari Dewan Penatua Utama, kami tidak perlu merasa pusing karena ini, penting sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara samar. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, tidak ada harapan untuk aliansi. Tian Leizi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao terdiam setelah mendengarnya berbicara. Ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak membiarkan iblis tua Hou itu menjadi penatua baru? Xuan Yi menyarankan. Itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Siapa di Piltover Mountain yang bisa bersaing dengan iblis tua Hou? Old Yao mungkin bisa, tapi dia mundur dari Piltover atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi membelah seikat rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan. Yao tua tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiao Yan memilikinya. Dia adalah juara pil gathering dan calon penerus untuk menjadi kepala raksasa pil tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan iblis tua Hou. Lagi pula, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara pil gathering dari Yao Chen saat itu. Petik 2. Bab 1447, Seleksi Penatua. Xiao Yan, Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xuan Kongzi berkata, meskipun senioritas iblis tua Hou jauh melampaui Xiao Yan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Yao Lao mengangguk dan tertawa, baiklah. Biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu. Saya akan memberitahu iblis tua itu bahwa saya, Yao Chen, tidak hanya bisa mengalahkannya, bahkan murid yang saya rawat pun bisa mengalahkannya. Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Tian Leizi tertawa keras. Xiao Yan terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing setelah beberapa kalimat, tetapi dia juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan aliansi. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kompetisi tersebut. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini, dia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis yang sangat tua itu. Berapa banyak warna yang bisa dimiliki oleh pil lightning dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu? Xiao Yan merenung sejenak dan bertanya. Dia secara alami perlu mewaspadai lawannya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat iblis tua itu habis-habisan. Terakhir kali saya melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya 2 dekade yang lalu. Pada saat itu, dia berhasil menarik petir pil 8 warna. Dia mungkin akan bisa menarik pil lightning 9 warna sekarang. Xuan Kongzi berpikir sejenak sebelum berbicara. Petir pil 9 warna, iya. Orang ini memang layak menjadi seseorang yang pernah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara pil gathering. Keterampilan alkimia seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dataran tengah. Orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama tahun-tahun ini. Untuk mengalahkannya, Xiao Yan harus memurnikan pil obat tingkat 9. Yao Lao mengerutkan kening. Pil obat tingkat 9, bahkan jika itu adalah tingkat terendah, pil harta karun tingkat 9 agak merepotkan bagi Yao Lao untuk disempurnakan. Xiao Yan mungkin kuat, tetapi dalam hal penyempurnaan pil, seseorang mengandalkan akumulasi pengalaman. Setan tua itu telah benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil selama bertahun-tahun. Pengalamannya berkali-kali lipat dari Xiao Yan. Iya, Xuan Kongzi dan dua lainnya mengangguk. Mata mereka beralih ke Xiao Yan saat Xuan Kongzi bertanya, apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat 9, iya. Xiao Yan dengan lembut menggosok jarinya dan dengan lembut menjawab, aku bisa mencobanya. Meskipun Xiao Yan tidak pernah memperbaiki pil obat tingkat 9,
Kekuatannya saat ini telah melonjak, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama 2 tahun retretnya. Dia sudah melangkah ke keadaan surgawi dari keadaan jiwa. Dia tidak lebih lemah dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Xuan Kongzi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera berkata, ayo lakukan ini. Kami akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan bergabung dengan kompetisi. Tidak akan banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Iya, Yao Lao dan Xiao Yan mengangguk. Haha, kalian berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat cocok untuk para alkemis. Xuan Kongzi berdiri. Dia tertawa sebelum pergi dengan Xuan Yi dan Tian Leizi. Mereka masih perlu meminta bantuan untuk membuat Xiao Yan bergabung dengan seleksi penatua. Lagi pula, akan sedikit merepotkan untuk tiba-tiba memasukkan orang lain. Xiao Yan dan Yao Lao sementara tinggal di Piltover Mountain selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua tiba selama 3 hari ini. Tentu saja, mereka secara alami datang karena Yao Lao. Sebagian besar orang tua di sini berkenalan dengan Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Yao Lao telah mengizinkan Xiao Yan untuk berkenalan dengan para alkemis generasi tua yang pernah sangat terkenal di dataran tengah. Orang-orang tua ini telah membuat banyak teman di seluruh dataran tengah di masa lalu. Seseorang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan berkenalan dengan mereka. Xiao Yan juga jelas menyadari niat Yao Lao. Oleh karena itu, dia tampak relatif sopan dan hormat ketika bertemu orang-orang ini dari generasi yang lebih tua, memuaskan orang-orang tua itu. Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemis Xiao Yan sebanding dengan Yao Lao, mereka jelas tampak jauh lebih hangat baginya. Tidak peduli di mana seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan akan dengan mudah mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif semarak ini. Ketika cahaya pagi pada hari keempat mendarat di Piltover, gunung ini telah melepaskan ketenangannya dan menjadi lebih hidup. Biasanya ada sedikit suara yang dipancarkan di menara pil kecil ini. Semua orang baru saja mendiskusikan dan menantang keterampilan alkemis satu sama lain, atau mereka akan mengelola kebun obat mereka sendiri. Hari-hari mereka biasa dan sangat cocok untuk orang-orang tua yang bosan dengan konflik di benua itu. Bagian atas Piltover Mountain membentuk tanah terbuka. Awan menutupi sekeliling tanah terbuka ini. Lapisan awan tebal seperti kapas, menyebabkan seseorang merasakan dorongan ingin berjalan di atasnya. Lapangan terbuka yang jarang dikunjungi pengunjung ini cukup ramai. Kebanyakan dari mereka memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Siapapun di tempat ini akan sangat dicari oleh banyak faksi di dataran tengah. Jika sebuah sekte memiliki seorang alkemis tingkat ini, manfaat yang akan diterimanya tidak akan ada bandingannya. Sementara jumlah orang yang tersebar di tanah terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiao Yan dipimpin oleh Xuan Kongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat berkumpul setelah Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyapanya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa Yao Lao cukup populer di dalam menara pil kecil ini. Yao Chen, hal lama, memang masih hidup. Yao Lao tersenyum ketika dia menyapa teman-teman lamanya ketika suara yang agak tidak ramah tiba-tiba terdengar. Segera, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan. Seorang penatua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Haha, iblis tua Hou. Bahkan kamu masih hidup. Bagaimana saya bisa pergi sebelum Anda? Yao Lao tersenyum ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mengajukan pertanyaan retoris. Ini iblis tua Hou, iya. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar bentuk pidato Yao Lao. Matanya tertuju pada pria tua berjubah abu-abu itu. Ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama keluarganya, Hou sama dengan monyet. Wajahnya yang tua tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup. Ketika kamu meninggalkan menara pil kecil sendirian saat itu, kupikir kamu tidak akan memiliki tulang punggung untuk kembali lagi. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara samar. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Dia telah berselisih dengan Yao Lao dan telah mencoba yang terbaik untuk melampaui Yao Lao bahkan sekarang, tetapi keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Itu telah menjadi duri dalam dagingnya. Yao Lao tersenyum tetapi tidak membantah. Dia bertingkah seperti orang tua yang baik. Saya mendengar bahwa Anda berencana untuk mengambil bagian dalam seleksi penatua. Ini juga, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun,
sekarang saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda telah meningkat atau tidak. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melanjutkan setelah melihat Yao Lao mengabaikannya. Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan bergabung dengan kompetisi." Petik 2. Murid Anda. Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh ke samping Xiao Yan setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tenggelam setelah melihat usia Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi. Yao Chen, bahkan jika Anda ingin menggunakan pintu belakang, Anda tidak boleh melakukannya seperti ini, kan? Ini adalah menara pil kecil, bukan dataran tengah. Petik 2. Beberapa tetua, yang tidak menyadari situasinya, juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Iblis tua Ho, Xiao Yan adalah juara pil gathering ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Xuan Kongzi melirik iblis tua Ho saat dia bertanya. Juara pengumpulan pil. Ekspresi iblis tua Ho berubah setelah mendengar gelar ini. Saat itu, dia telah kehilangan tempat juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit. Masalah ini telah menjadi duri di hatinya. Tanpa diduga, murid yang telah diajarkan Yao Chen juga telah mencapai gelar ini. Sepertinya kualitas pil gathering benar-benar kurang. Setan tua Ho dengan getir berkomentar. Anda salah. Xiao Yan menyempurnakan pil lightning 5 warna selama pil gathering ini untuk menjadi pemenang. Persaingannya bahkan lebih ketat daripada kompetisi di zaman Anda. Xuan Yi menjawab dengan suara lemah. Pil petir 5 warna. Para tetua di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut. Pada saat ini, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memperbaiki pil obat tingkat ini. Tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam pil gathering, sudah relatif baik untuk dapat memperbaiki pil obat yang dapat menarik pil lightning. Pil lightning 5 warna relatif jauh dari mereka saat itu. Wajah iblis tua Ho menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Banyak jarum lembut yang menusuknya hingga ia cukup marah. Dia merasa sedikit malu ketika dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus, pil lightning 5 warna. Tidak ada apa-apa di sini. Karena Anda tidak akan berpartisipasi, izinkan saya untuk mengambil posisi penatua ini. Namun, karena anak kecil ini adalah muridmu, orang tua ini akan membantumu mengajarinya. Haha, muridku ini benar-benar tidak tahu batasnya. Karena iblis tua Ho bermaksud untuk mengajarinya, saya akan membantunya terlebih dahulu, terima kasih. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu di sini. Begitu saya mendapatkan posisi penatua itu, saya pasti akan membuat Anda berdua kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Setan tua Ho bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yao Lao. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Yao Lao tersenyum saat mempelajari punggung iblis tua Ho yang jauh. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua ini untuk menjadi penatua. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut mengangguk. Tidak perlu khawatir, Guru. Bab 1448, Menara Pil Kecil. Cahaya, penatua pertama dari matahari yang cerah dan hangat merobek lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Sebuah gong kuno dan merdu perlahan bergema melalui tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di panggung batu di tanah terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Banyak orang membungkuk dan menyapa 7 tetua ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, salam untuk ke-7 sesepuh. Dewan Penatua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di Menara Pil Kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, mereka semua telah dipilih dari Menara Pil Kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Karenanya, banyak orang di Menara Pil Kecil menghormati mereka. Xiao Yan bercampur dengan kerumunan. Matanya menyapu 7 sesepuh. Setelah perlahan menyapu pandangannya ke mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat di antara ke-7 sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi,
dan satu yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas Doseng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pil Tower? Tidak heran itu sebanding dengan Hall of Souls. Petik 2. Mata Xiaoyan berhenti pada pria tua berpakaian linen itu dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi faksi-faksi ini, yang telah ada sejak lama di dataran tengah, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Penatua berpakaian linen itu adalah penatua pertama dari Menara Pil Kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang paling senior di Menara Pil Kecil. Bahkan aku harus menyapanya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan sambil berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas penatua pertama ini benar-benar menakutkan. Pria berpakaian linen itu sepertinya mendeteksi Xiaoyan sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Fluktuasi segera melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan sejati Xiaoyan. Betapa tekanan spiritual yang kuat. Alis Xiaoyan sedikit berkedut setelah penatua pertama melirik. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak-pihak yang terlibat yang bisa merasakannya. Untungnya, Xiaoyan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual dari penatua pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak dapat membahayakannya. Ekspresinya tidak berubah karena pertukaran itu. Dagu Elder pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh. Suaranya yang tua tapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di Menara Pil Kecil kami, seleksi penatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat. Anda dapat mengambil bahan obat dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi, silakan maju. Meskipun penatua pertama ini sudah sangat tua, dia melakukan banyak hal dengan relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara lemah. Dipahami. Beberapa balasan hormat datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Aku juga akan pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Ya, lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Penampilan Xiaoyan menarik banyak pasang mata. Sebagian besar orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Karenanya, mereka tidak tahu mengapa pemuda ini tiba-tiba mengikuti seleksi. Junior ini adalah Xiaoyan. Dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari pil gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi penatua. Penatua pertama menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara samar. Ah, jadi itu sebabnya. Tidak terduga bahwa orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan penatua ini bukan permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung untuk mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Meskipun bobot gelar juara pengumpulan pil cukup berat, tampaknya sedikit tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan gelar ini untuk bersaing dengan senior lainnya untuk posisi penatua. Banyak orang menyimpulkan bahwa Yao Chen bermaksud agar Xiaoyan mendapatkan pengalaman. Xiaoyan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya, penatua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Suasana di lapangan terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Ekspresi semua orang secara bertahap menjadi serius. Dentang. Suara metalik yang jernih tiba-tiba muncul dalam suasana tegang ini. Segera setelah itu, suara lain muncul.
Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka dengan berat mendarat di tanah. Nyalakan api. Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh alun-alun dengan cepat naik. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi muram saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Api ungu coklat yang berisi petunjuk warna putih pekat segera bangkit dari tangannya. Bang! Gugusan api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, itu mulai membakar di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata yang terpana. Kuali itu benar-benar terbuat dari api. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas nyala apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiao Yan segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbicara. Kuali api perlahan melayang di depan Xiao Yan. Penampilannya yang sangat padat menyebabkan banyak guru alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Kontrol seperti apa atas api dan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi pada tingkat puncak ini. Setan tua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik dengan keributan itu. Dia sedikit merajut alisnya. Tawa dingin segera terdengar. Anggota generasi muda pada akhirnya adalah anggota generasi muda. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang telah dia bentuk. Nyala api naik di dalam kuali obat. Itu mengeluarkan kepulan, dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat dia menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat macam apa yang Xiao Yan rencanakan untuk disempurnakan kali ini. Xuan Kongzi memandang Xiao Yan dari antara kerumunan dan merenung sendiri. Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu. Saya belum pernah mencoba untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat, Yao Lao berbicara dengan lembut. Pentingnya formula obat menjadi jelas setelah mencapai level seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula selama bertahun-tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya. Selain itu, mereka adalah pil tingkat 9 yang paling rendah, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia merentangkan jari-jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Benih Bodhisattva. Dia ingin memurnikan pil Bodhisattva. Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiao Yan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Tingkat tertinggi dari pil Bodhisattva paling banyak dapat menarik pil Lightning 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hou. Xuan Yi merajut alisnya setelah mencari tahu apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan mengandalkan benih Bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Lei Zi mengerutkan kening. Mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang elit Dou Sheng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, jelas bahwa dia telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan memilih untuk memurnikan pil Bodhisattva. Dia seharusnya punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Mata Xiao Yan melayang ke kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva. Dia samar-samar tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang mungkin berpikir bahwa pengalaman pemurnian pilnya lebih rendah daripada sesepuh seperti iblis tua Hou. Biasanya, pengalamannya akan lebih rendah daripada iblis tua ini, yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun,
Xiao Yan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon Bodhisattva, yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam pemurnian pil. Bab 1449, itu mungkin bukan kasusnya. Swoosh! Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengeluarkan benih Bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk bersama di udara di atas kepalanya. Sekilas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Sejumlah bahan obat seperti itu menyebabkan para alkemis di sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan saat mereka terus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi perlahan. Bahan obat dalam jumlah besar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih Bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memurnikan pil Bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Bodhisattva? Xuan Kongzi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan dua lainnya hanya bisa perlahan menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak menyadari apa yang Xiao Yan rencanakan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir, beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan mereka di hati mereka dan mulai memberikan perhatian penuh pada kompetisi. Keributan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan pil Xiao Yan mungkin sangat bagus, tapi tidak semua mata tertuju padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi karena para alkemis di samping Xiao Yan semuanya adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan kilat mengiringi kehalusan mereka saat aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, banyak alkemis akan menjadi mabuk karenanya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukainya dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Mampu hampir merebut posisi juara pengumpulan pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam penyempurnaan pil. Terlebih lagi, Iblis Tua Hou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kemampuan perbaikan obatnya tidak diragukan lagi melonjak. Hampir tidak ada orang bahkan di menara pil kecil ini yang bisa melampaui dia. Setan Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan penatua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat dengan energi yang kaya akan dilemparkan ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan dengan cepat disempurnakan sebelum dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata tujuh tetua di atas panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou sangat mungkin menang kali ini. Seorang penatua melihat sikap Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa tetua lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan penyempurnaan obat dari Iblis Tua Hou tidak kalah dengan sesepuh ini. Penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke lengan bajunya saat matanya yang tenang berayun ke tempat Xiao Yan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dia lihat. Pemuda bernama Xiao Yan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan akan memunculkan kuda hitam. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Itu sangat umum untuk alkemis tingkat Xiao Yan untuk mengambil 10 hari sampai setengah bulan untuk memperbaiki pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak kuali dengan sangat senang. Orang luar hanya memperhatikan nilai hiburannya sementara orang-orang dalam perdagangan mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyempurnaan pil, tetapi itu sangat menarik bagi alkemis ini.
Waktu berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi kacau menyebar dari cukup banyak kuali obat, menyebabkan banyak esensi obat dihancurkan. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, penyempurnaan Xiao Yan menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Dia telah mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga turun. 5 hari lagi berlalu dan kuali obat dari beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok pil embrionik. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih kuat. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tanah terbuka menjadi lebih khusyuk. Semua orang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik sudah dekat. Bang! Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari-nari di antara mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna secara bertahap muncul di awan sampai 7 warna terlihat. Warna perlahan berhenti pada warna ketujuh. Petir pil 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, itu akan menarik banyak mata terkejut, tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika mereka melihat pil lightning 7 warna. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemenangan karena mereka telah melihat 5 pil lightning 7 warna selama 3 hari terakhir. Pil lightning 7 warna lainnya. Xuan Kongzi melihat pil lightning di langit dan tertawa. Ling tua tampaknya sedikit tertekan. Yao Lao tersenyum. Dia melirik lelaki tua yang telah memanggil pil lightning 7 warna ini. Pada saat ini, Ling tua tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiao Yan berada dan dengan lembut berkata, sepertinya anak kecil ini adalah orang yang paling tenang yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat telah membentuk-bentuk pil obat embrionik, tetapi bahkan tidak ada reaksi sedikit pun dari kuali Xiao Yan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau menunjukkan sikap berani. Iblis tua Hou seharusnya bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya menyempurnakan pil misterius diam setan api. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil lightning 9 warna, Xuan Kongzi memberitahu semua orang. Ya, keterampilan penyempurnaan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Yao Lao sedikit mengangguk saat dia menjawab. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, dia harus memurnikan pil obat tingkat 9, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil bodhisattva, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-9. Xuan Yi berkomentar, meskipun Xiao Yan mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pil gathering, kali ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dia punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak, tetapi hanya satu kalimat yang bisa dia balas. Namun, dia sedikit cemas dalam hati. Bahan obat yang digunakan Xiao Yan untuk penyempurnaan ini tidak cocok dengan salah satu dari pil obat tingkat 9 yang dia berikan pada Xiao Yan. Dengan kata lain, kecuali Xiao Yan memiliki formula obat tingkat 9 lainnya, dia melakukan sesuatu yang acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih memperbaiki diri di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir berkumpul pada 2 individu. Kedua orang itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiao Yan. Semua orang sudah mengidentifikasi pil obat Iblis Hou. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil lightning 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam seleksi. Xiao Yan, di sisi lain, telah menarik tatapan karena tindakan anehnya. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrionik sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api ini. Bang!
Suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Iblis tua Hou akan berhasil memperbaiki pil obatnya. Seseorang berseru setelah melihat bentuk awan ini. Setan tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyum jelek. Dia tertawa melirik ke arah Xiao Yan. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan 9 warna. Ini memang pil lightning 9 warna. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Haha, Yao Chen, sepertinya orang tua ini menang kali ini. Setan tua Hou melihat ke awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di antara kerumunan, dan dengan dingin tertawa. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Itu mungkin tidak terjadi. Wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya saat ini. Bab 1450, Petir Setan Hitam Sepasang. Mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiao Yan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiao Yan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara. Namun, dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Xiao Yan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa dingin. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung. Kuali api di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini. Banyak orang mengungkapkan wajah terkejut saat melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Penatua, pertama berpakaian linen di atas panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat merasakan apa-apa, tetapi tidak satupun dari mereka yang meragukan penatua pertama. Banyak mata terkejut langsung terlempar ke Xiao Yan. Trik belaka. Setan tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak yang sangat jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Mengaum. Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan cepat membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak. Itu mengeluarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas meledak ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Mengaum. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api membengkak hingga panjangnya ribuan kaki. Itu bertahan di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan petir 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera mengeluarkan teriakan keras. Berisik. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin. Matanya tiba-tiba melesat ke arah iblis tua Hou. Tangisan dingin yang mengandung tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou sampai darah di tubuhnya bergejolak. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimianya, kekuatannya berada pada level yang bisa dibunuh oleh serangan acak dari Xiao Yan. Anda, setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh tangisan dingin Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melebihi harapannya. Xiao Yan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar setelah proses. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiao Yan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama,
Fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini adalah fluktuasi pil obat. Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk objek dan menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao Tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao Yan mempelajari ini? Xuan Kongzi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao Lao membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya diperlukan kontrol api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini tidak melebihi 5. Murid Yao Chen benar-benar sedikit luar biasa. Beberapa sesepuh di panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Bang! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan guntur abu-abu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada guntur yang bergemuruh, jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke dalam awan hitam pekat itu. Mereka tampaknya mampu menyedot pandangan seseorang. Awan 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Tampaknya telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan petir 9 warna. Mata banyak orang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Sebuah pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik pil lightning 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tier 8, adalah tier 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir setan hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga serius saat dia menatap awan hitam yang bergolak di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Energi semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada pil lightning 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada raungan yang menggelegar, tetapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus bergejolak, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih benar-benar hitam. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyapu keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Ci, sebuah suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Diam-diam bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka melihat kilat hitam ini. Itu tidak tampak besar, tetapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap kilat hitam, yang bahkan membuatnya merasakan bahaya. Dia menjentikkan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil lightning, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam melintas dan muncul di atas kepala wayang setan langit pertama sebelum menyerang tubuhnya. Kali ini, wayang setan langit, yang tidak pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuhnya yang keras mengeluarkan suara, bang, dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang. Setelah boneka setan, langit pertama dihancurkan,
Keempat boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan lagi Sky Demon Puppets. Jelas tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif di dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Hah! Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat menyaksikan sambaran petir hitam melesat ke arahnya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya saat dia melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Douseng dapat mengontrol energi alam dalam area tertentu. Douseng dapat mengandalkan energi ini untuk membuat serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan Douqi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari Douseng elit. Hancurkan. Energi menakutkan berkumpul di kepalan tangan Xiaoyan. Kecerahan sebening kristal melintas dengan kilau yang menyilaukan. Selanjutnya, tinju dengan kejam menghantam petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah bertabrakan, badai penghancur yang menakutkan segera menyapu ke segala arah dengan manusia dan kilat di titik asalnya. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi pecahan kaca saat diledakkan dengan suara retak. Tidak jauh dari sana, pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou tercabik-cabik oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi iblis tua Hou menjadi sangat menarik saat dia menatap langit, yang langsung menjadi kosong.